enggak, gitu loh. Dan ini menunjukkan bahwa yang paling berhak untuk disalahkan yang pertama Menteri Agama, itu yang pertama ya. Saya nggak mau tahu bahwa Menteri Agama juga nggak punya kewenangan, nah itu kan urusan kalian gitu loh. Kalau memang regulasi nggak ada, kamu minta ke presiden. Kalau presiden nggak bisa memutuskan, kamu minta ke masyarakat untuk dimintakan ke DPR, dibikinkan undang-undang. Menteri Agama itu hanya kacung di situ. Jadi apa ya? Bukan kacung ya, dia semacam pepesan kosong aja. Dia nggak punya kewenangan apa-apa, gitu loh. Bahkan powernya tuh lebih besar ormas keagamaan daripada Menteri Agama. Ya, selamat berjumpa kembali temanku para sahabat layar kesaksian. Kalau kita melihat cuplikan video di depan, eh, Bapak ini menunjukkan suatu kekecewaannya terhadap kepemimpinan Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar yang beberapa waktu lalu eh, mencium kening Bapak Paus Fransiskus. Secara pribadi, saya juga sempat menilainya sebagai orang Islam Bapak Nasaruddin yang luar biasa. Tetapi faktanya beliau juga tidak mampu menghadapi ormas Muslim di negeri ini. Secara pribadi mungkin saja beliau juga takut oleh karena apa-apa di Indonesia ini pasti disangkut pautkan dengan agama. Mungkin Bapak Nasaruddin melindungi dirinya juga dari tusukan para ormas dari belakang. Tetapi kalau secara profesional Bapak Nasaruddin tidak perlu takut, tidak perlu khawatir demi mewujudkan persatuan dan kesatuan di negeri ini. Seperti apa tanggapan selanjutnya dari kedua Bapak Muslim ini? Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Semoga Mas, hari ini kita akan mengaji soal ini, Mas. Intoleransi kembali terjadi. Jadi keragam apa ya istilahnya itu, masyarakat itu masih menganggap bahwa yang berbeda itu adalah musuh. Nah, ini baru-baru ini pada tanggal 27 Juli kemarin, Mas. Ini ada aksi yang begitu mengkhawatirkan ya. Dan membuat kita sedih. Jadi ada penyerangan dan perusakan rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia Anugerah Padang di Padang, Mas. Ya. Nah, serangan ini sangat brutal sampai ada 2 anak mengalami luka-luka. Bahkan rumah yang diserang itu, rumah doa yang diserang itu sampai rusak parah, Mas. Ya. Ya. Jadi ada yang menganggap bahwa karena mereka masyarakat yang membuat perusakan itu menganggap bahwa rumah itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi kayak semacam ada tudingan katanya itu kata pemerintah setempat itu, oh itu salah paham. Ini gimana nih menurut Mas Kajito? Iya. Iya, artinya bahwa perilaku pengerusakan, ya, aksi barbar, penghakiman, ya, terhadap masyarakat kelompok minoritas itu mendapatkan semacam pemakluman ya. Kalau kita lihat pemakluman dari pemerintah dan FKUB. Kenapa begitu? Karena melihat dari pernyataannya, mereka mengatakan itu salah paham, bukan salah paham. Orang salah paham itu kalau misalnya dia mendapatkan pengertian yang berbeda. Nah, misalnya menganggap orang Kristen Katolik sama dengan Kristen Protestan, sama-sama Kristen. Nah, itu salah paham. Dia gagal memahami bahwa Kristen Protestan dan Kristen Katolik itu 2 agama yang berbeda. Ada yang bilang begini, Mas, ini bukan salah paham, sudah perusakan. Kalau salah paham itu sudah cukup dipahami aja gitu. Jangan sampai berbuat tindakan yang anarkis. Betul. Tapi kalau sudah berbuat pengerusakan, pengeroyokan dan semacam itu bukan salah paham lagi itu. Iya. Makanya saya heran ya dengan pernyataan konyol dari pemerintah ya. Dalam hal ini pemerintah Sumatera Barat. Ini provinsi ya atau wali kota ini yang ngomong? Yang wali kota, Wali kotanya ya. Dan FKUB ya, itu. FKUB itu Fadli Forum Amran. Komunikasi Umat Beragama. Forum ini kan dibentuk untuk menjembatani komunikasi antar umat beragama. Jadi kalau orang Islam mau bangun gereja, umat Islam mau bangun masjid, umat Kristen mau bangun gereja, ada wadahnya, forum komunikasinya. Atau kalau ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu ujung-ujungnya ya salah paham aja, nggak sampai aksi.
Bahkan mungkin harusnya nggak sampai cekcok, namanya salah paham gimana sih? Salah pengertian, salah paham. Harusnya kan segera ditangani ya, Ya. harusnya segera dicarikan Ya. solusi. Dan Tapi itu kalau peran dari FKUB FKUB nih. gitu loh. Tapi kemudian FKUB tadi, kayak saya lihat di Padang terutama ya, itu sudah jadi corongnya mayoritas. Mereka bahkan memberikan pemakluman, itu salah paham katanya. Sudah anarkis kalau dikatakan salah paham. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkelabui publik, ya, supaya masyarakat menganggap kasus kekerasan ini hal yang lumrah. Namanya salah paham ya udah kan, udah saling paham, kan gitu. Maunya disudahi dengan damai, matre 10.000 misalnya, dengan salaman, selesai, enak banget. Mereka sudah merusak, mereka sudah mengintimidasi, mereka sudah melakukan aksi kekerasan pada anak, dicatat ini. Ini 2 anak yang jadi korban, Mas. Iya, 2 anak jadi korban dan lain tuh mendapatkan yang lain itu dampak sampai ketakutan psikologis ya, trauma. Ini kalau dihukum, hukumannya pasalnya berlapis, Mas. Bukan hanya pengrusakan. Jadi masuk ke kekerasan ya. Kekerasan ke anak banyak banget yang bisa ditambahkan untuk menghukum. Nah, sebaiknya pemerintah dalam hal ini wali kota jangan goblok-goblok amat lah, jangan konyol begitulah. Kalau kamu melihat ada umatmu, mentang-mentang ini wali kotanya muslim ya, mentang-mentang FKUB dalam hal ini juga umat Islam ya, itu nggak boleh kamu memberikan pemakluman atau kamu berusaha menutup-nutupi. Kalau bobrok katakan aja bobrok. Emang nih si tolol ini ngamuk, nggak terdidik, orang barbar atau jangan-jangan mabuk kan gitu. Marahi aja, katakan bahwa dia salah supaya nggak terulang. Tapi kalau wali kotanya hanya sependek itu, FKUB-nya malah ikut-ikut menutupi, ya ini akan terulang lagi gitu loh. Karena di level pemerintahnya saja mereka nggak mengakui secara jujur ini ada penyakit di tengah masyarakat. Jadi menurut Mas Kajito, kesalahpahaman itu hanya sebagai modus aja atau sebagai apa ya, akal-akalan aja. Iya, jelas. Jadi begini Mas, menurut kronologi ya, menurut berita yang beredar itu, jadi masyarakat itu tidak terima. Karena ada sebuah rumah yang dipakai, sebenarnya sih rumah itu dipakai buat tempat belajar bagi agama, bagi anak yang non-muslim itu, yang Kristen itu. Jadi tempat untuk belajar agama. Warga mengira kalau rumah itu dijadikan tempat ibadah. Karena itu, karena menurut pemahaman mereka, kalau rumah itu dijadikan sebagai tempat ibadah, maka wajib punya izin. Nah, ini Mas. Nah, makanya ini yang disebut sebagai kesalahpahaman itu. Ya nggak bisa dong. Kan pernyataan pendeta itu ada yang mengatakan kalau rumah ini buat sarang narkoba, buat mabuk-mabukan, buat pelacuran, oke lah masyarakat punya hak untuk menertibkan. Ini kan penyakit masyarakat, harus kita tertibkan. Tapi kalau tempat itu katakanlah buat gereja, buat ibadah, buat menyembah Tuhan, salahnya di mana? Itu yang pertama. Jadi kegoblokan masyarakat setempat itu karena mereka nggak memahami ini. Tempat itu tempat untuk beribadah, salahnya di mana gitu loh. Kalau itu tempat untuk maksiat, oke lah, kamu boleh menertibkan. Tapi kalaupun itu tempat ibadah kayak mau tempat maksiat, kamu juga nggak berhak untuk merusak. Ini dulu yang dicatat. Masyarakat setempat itu kan seolah dia mewakili Tuhan kan. Seolah-olah dia mendapatkan mandat menjadi wakil atau menjadi utusannya Tuhan. Karena mungkin mereka memahami apa tuh? Itu Mas Hadid. Man ro'a minkum mungkaran. Nah, itu yang salah. Itu dipahami siapapun yang melihat kemungkaran, maksudnya ya kemusyrikan dan semacam, maka harus segera dirubah. Gitu. Agar diubah dengan tangannya, dengan kekerasan maksudnya kan. Nah, itu yang salah. Pemahaman yang salah, pemahaman ayatnya salah, mengkontekskan dengan keadaan juga salah. Hadis ya. Nah, artinya gini, kalau ini katakanlah negara Islam, Mas, Anda juga nggak punya hak untuk melakukan sewenang-wenang. Kenapa? Negara Islam pun ada aparatnya. Jadi warga biasa itu warga biasa enggak, karena derajatmu sama. Namanya pangkatnya kalau di polisi, tentara, pangkat sama, malu nuding suruh ya nggak mau lah. Semir sepatuku ya nggak mungkin kamu digampar balik kamu. Pangkatnya sama. Nggak boleh kamu perintah-perintah. Cuci mobilku nggak bisa dong. Tapi kalau senioritas itu kan di dalam tentara misalnya kan banyak itu yang sama atasannya itu seperti memang sama senior sama junior gitu kan. Kalau dalam hal bermasyarakat nggak ada. Begitu kamu setara ya udah levelmu sama.
kecuali kamu mendapatkan amanat undang-undang. Kamu aparat hukum, kamu boleh menindak, kamu punya kewenangan untuk itu. Nah, masyarakat di Padang itu kan dia hanya levelnya hanya masyarakat biasa kan. Kecuali kalau dia RT, akan ada itu RT-nya sebenarnya negor. Ya. Negor itu oke kan apa? Dia RT. Dan sebatas itu, RT pun nggak boleh melakukan aksi apapun. Karena dia secara undang-undang juga nggak punya kewenangan untuk menghukum. Kalau negor kan oke lah, kita maklumi lah karena dia RT. Lah ini yang bukan RT, yang warga biasa kok ngamuk. Makanya itu kan dalam memahami konteks hadis seperti tadi, kalau melihat kemungkaran harus diubah dengan tangannya. Kamu nggak punya legal standing untuk itu. Kamu nggak punya hak. Kalaupun itu memang rumah yang dijadikan tempat ibadah, salahnya di mana? Hakmu apa kamu larang-larang? Ya mereka menganggap salahnya di mana? Ya kita takut, mereka takut Mas. Takut kenapa? Takut iman mereka tergoyah. Ya itu kan Mereka tak masalahmu. khawatir bahwa generasi anak-anak mereka, warga takut terkontaminasi. Jadi keyakinan mereka takut tergerogoti. Ya. Begitulah mereka jadi khawatir. Jadi Ya. mumpung sebelum terjadi apa-apa harus dulu. Itulah pemikiran masyarakat yang picik ya, masyarakat yang wawasannya itu sempit, masyarakat yang nggak gaul gitu ya. Kalau masyarakat terbuka, pemikirannya luas, pergaulannya luas, dia nggak akan punya pemikiran sempit seperti itu gitu loh. Karena kalau kamu menganggap Islam sebagai agama yang benar, kamu nggak akan takut keimananmu luntur. Tapi kalau kamu Islamnya hanya Islam KTP, kamu rukun iman aja nggak paham, hanya dihafal, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Kamu nggak paham esensi keimanan, ya kayak gitu akhirnya. Saya bahkan menduga orang-orang ini sebenarnya agamanya juga cetek, ya. Karena orang-orang Islam yang agamanya cetek itu seringkali menganggap bahwa dia lebih suci dari yang lain. Orang-orang yang keimanannya luar biasa, keislamannya luar biasa, itu biasanya malah tawadhu. Karena tahu dirinya itu penuh dosa gitu loh. Dia melihat orang bermaksiat misalnya, dia akan berhusnudzon, oh bisa jadi besok dia tobat. Tobat, memperbaiki tindakan, meninggal. Husnul khatimah kan? Bisa jadi orang yang sekarang soleh, taat, patuh, besoknya malah melakukan kesyirikan, maksiat, atau apapun itu yang dia lakukan. Sehingga Tuhan gak ridho. Kan gitu. Nah, cara-cara berpikir seperti inilah yang harus dilakukan oleh masyarakat, khususnya yang di Padang itu ya. Supaya mereka gak picik gitu loh. Kalau agamamu memang benar, kalau Islam itu agama yang diakui, agama yang sahih, yang direstui oleh Tuhan, seperti itu, inad dina indallahil Islam, misalnya seperti kata hadis itu kan, agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Oke, buktikan. Caranya gimana? Kamu men-challenge agamamu gitu loh. Kalau agamamu memang benar, hak, kamu gak akan terkorosi oleh agama-agama yang lain. Justru kalau kamu berislam dengan baik, agama-agama lain itu akan melihatmu sebagai contoh. Ini kok agama bagus banget ya. Kita tiru kita deketin Kalau bisa malah mereka akan beralih gitu loh. Mencontoh akhlakmu. Tapi kalau kelakuanmu dajjal, kelakuanmu bejat, kelakuanmu barbar, kelakuanmu nggak mencontoh Nabi ya, jangankan tertarik dengan Islam, mereka akan benci kalau melihat Islam. Mereka akan benci mendengar Quran. Mereka akan benci kalau mendengar azan. Kenapa? Kelakuan umatnya dajjal gitu loh. Makanya kelakuan dajjal semacam ini harus diakhiri. Hai masyarakat yang bodoh-bodoh itu, kalian harus pintar gitu loh. Wawasan kalian harus diperluas. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara agama. Makanya kalian juga harus berwawasan kebinekaan, wawasan Nusantara. Karena ini negara bersama, ini negara yang kita perjuangkan bersama-sama dan harus kita nikmati bersama-sama. Harusnya begitu, Mas. Ini, Mas, ada komentar dari seorang pimpinan ini, Mas. Jadi seorang pimpinan berkomentarnya begini, Mas. Dia sedih ya. Karena kenapa? Karena negara seolah-olah tidak hadir. Ya. Jadi setiap ada aksi-aksi intoleransi, pembubaran rumah ibadah, penolakan pendirian rumah ibadah, pembubaran ibadah. Jadi pemerintah itu tidak hadir lah, seolah-olah absen. Jadi ketika semuanya sudah selesai, sudah baru turun. Jadi
Sampai mereka tuh merasa sedih. Bahkan ada yang seperti ini, Mas. Ada yang komen, kalau seandainya apa istilahnya, wilayah ini tidak cocok, mending umat yang non muslim itu dibikinin wilayah khusus, Mas. Jadi semuanya itu tempat apa? Non-muslim. Ya non muslim. Jadi biar mereka itu bisa bebas beribadah. Jadi biar tidak terganggu dan tidak dianggap mengganggu sama kelompok yang lain, sama agama yang lain. Jadi sampai mereka itu minta sebuah wilayah, satu wilayah yang semuanya diisi oleh non muslim itu, Mas. Nah, gimana nih menurut Mas Kaji itu? Saya ingin jawab tadi ya, komentar dulu, bahwa komentar itu muncul karena akibat dari kekesalan ya, dari netizen memandang Indonesia ini dengan putus asa. Dalam pandangan mereka ya, sebagai minoritas, Indonesia itu telah gagal untuk disebut sebagai sebuah negara. Gagal dalam mengayomi kebebasan umat beragama untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Indonesia telah gagal untuk menciptakan kerukunan. Indonesia telah gagal untuk menghadirkan kesetaraan untuk setiap umat beragama, khususnya untuk umat minoritas. Makanya komentar itu sangat miris, sangat sedih. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah memang gagal gitu loh. Jadi kalau dalam hal ini kita persempit, kita kan nggak mungkin semua pemerintah kita salahkan. Pemerintah kan punya ada tupoksi masing-masing. Ada Menteri Ekonomi, ada Menteri Sosial. Masa disalahin dalam atas kasus ini kan nggak gitu loh. Dan ini menunjukkan bahwa yang paling berhak untuk disalahkan yang pertama Menteri Agama. Itu yang pertama ya. Saya nggak mau tahu bahwa Menteri Agama juga nggak punya kewenangan. Nah, itu kan urusan kalian gitu loh. Kalau memang regulasi nggak ada, kamu minta ke Presiden. Kalau Presiden nggak bisa memutuskan, kamu minta ke masyarakat untuk dimintakan ke DPR, dibikinkan undang-undang. Supaya Kementerian Agama itu punya hak, punya kewenangan untuk mengatur. Gitu loh. Kan selama ini yang kita lihat Menteri Agama itu ya, dalam hal ini Nasaruddin Umar ya, yang dulu kita idolakan, yang kita jargonkan ketika dia cium tangan Paus ya, Paus Yohanes dulu, wah ini simbol perdamaian, karena itu orang menyokongnya untuk jadikan Menteri Agama. Ketika dijadikan Menteri Agama belempem, hanya pinter pidato aja. Solusinya hanya dua kalau melihat kebobrokan Menteri Agama. Yang pertama, ganti Menteri Agama. Tapi apakah itu jaminan, Mas, Nah, untuk makanya mengganti Menteri Agama, apalagi sampai membubar ini? Ya. Tapi kan dari kemarin-kemarin ya kayaknya ya tetap terjadi, maksudnya aksi-aksi intoleransi tetap terjadi. Sebenarnya gini loh, di masa Gus Yakut kemarin ya, yang dari NU, sebenarnya agak mendingan. Ada semacam kekuatan untuk mendorong, meskipun masih terjadi ya, tapi ada actionnya ke bawah. Ya itu masih kayak polisi India telat. Kejadian sudah terjadi, dia baru datang. Dan datang pun koordinasi. Kenapa? Nggak ada kewenangan. Dia mau ngapain di situ? Pelanggaran hukum polisi. Mau ngapain? Mau nyeramain hak ulama, ada MUI, ada NU, ada macam-macam. Menteri Agama tuh hanya kacung di situ. Jadi apa ya? Bukan kacung ya. Dia semacam pepesan kosong aja. Dia nggak punya kewenangan apa-apa. Gitu loh. Bahkan powernya itu lebih besar ormas keagamaan daripada Menteri Agama. Makanya kan tadi saya menawarkan opsi ganti Menteri Agama kalau masih mungkin. Karena Nasaruddin itu memang menteri yang payah gitu loh. Lebih payah dari menteri-menteri sebelumnya. Dia kan mencitrakan diri sebagai nasionalis ya. Mencitrakan diri sebagai seorang Bhinneka Tunggal Ika, tapi nggak ada actionnya sama sekali. Nah, ini yang perlu dilakukan. Kalau diganti menterinya kok masih sama, berarti yang masalah kementeriannya. Apakah Kementerian Agama itu memang sudah waktunya dirombak? Atau bahkan mungkin dibubarkan, kita nggak perlu Menteri Agama. Tapi kan kayak gitu Dirjen memang aja. Pemahaman masyarakatnya memang, Mas. Nah, jadi kan memang pemahaman masyarakatnya soal pemahaman mereka tentang bahwa kalau berbeda non-muslim, bahkan dari kecil tuh banyak anak yang diajarkan, oh itu kafir, ini kafir. Itu. Nah, ini kan kadang yang memang dari siapa? Ulama kan? Ya. Pemuka agama kan? Pemuka agama. Nah, siapa yang bisa menindak? Polisi nggak mungkin dong nangkep khotib lagi khutbah dipentungin. Kayak di Arab Saudi itu orang lagi khutbah diseret. Kenapa? Kritik pemerintah. Karena di sana nggak boleh kan, raja masalahnya. Ya. Nah, itu kan nggak bisa dilakukan di sini. Jangankan itu. Wong kita mau bikin sertifikasi mubaligh ya, dai, ditentang sama ulama dan jiper menterinya waktu itu Yakut loh. NU loh. NU sendiri nolak.
Itu kebodohan kita tuh di sini gitu loh. Jadi negara, pemerintah kalah dengan ormas. Pemerintah kalah dengan cecunguk-cecunguk yang merasa mewakili Tuhan di Indonesia gitu loh. Padahal kan mestinya pemerintah tuh punya power. Makanya kalau nggak ada regulasi, bikin. Masa pemerintah kalah? Bikin aturan. Kalau ada dai, kalau ada ustadz ngawur ya, ngomongnya kemana-mana, tangkap langsung. Bahkan kalau perlu Menteri Agama punya penjara sendiri untuk menjarakan ustadz-ustadz, dai-dai yang ngawur ini. Ya kan nggak harus dipenjara berapa tahun kan, didisiplinkan aja di situ. Gitu loh. Kayak OTT gitu ya. Iyalah, ditindak kayak barak militer Deddy Mulyadi. Tangkap, barakkan di situ, kasih Nggak, pendidikan. mungkin kayak semacam KPK tuh, OTT, tangkap tahan. Jadi Oh, kalau tangkap ada tangan. dai yang Iya. ketahuan langsung di ini. Nah, kan harus ada peraturannya dulu. Ya. Berdasarkan peraturan menteri. Kalau menteri nggak kuat, perpres, ada presidennya. Atau perpu, pengganti undang-undang. Atau lebih kuat lagi, bikinkan undang-undang oleh DPR. Ini perlu ditempuh, tapi semenjak Indonesia merdeka, semenjak ada menteri agama, ini nggak dilakukan. Makanya agama nggak dikontrol. Ngatur masjid aja nggak bisa kok, Mas. Masjid toaknya kemana-mana. Ini kan Tuhan tuh nggak budek. Tapi kenapa itu toak sembarangan? Kalau azan masih kita maklumi lah. Tapi toa itu jadi dimonopoli oleh umat Islam, itu kan kebodohan kita sebenarnya. Kebodohan kita dalam memahami negara ini bukan negara Islam. Ini bukan punya kita aja gitu loh. Itu ruang publik yang harus kita hormati. Dan ini yang terjadi. Ngatur masjid, ngatur jaraknya dari jalan nggak bisa kok. Bahkan banyak masjid dulu ya, nggak tahu sekarang, nggak punya izin. Masjid di kampung saya tuh berpuluh tahun nggak punya izin. Ngurus izinnya juga susah waktu itu ya. Dan sekarang mungkin sudah. Itu menunjukkan bahwa banyak masjid, banyak musola itu nggak ada izinnya. Siapa yang berani menertibkan ini? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kita mayoritas. Jangankan itu, kita yang membuat peraturan yang menurut kita cukup moderat ya. NU aja nggak terima kok. Zaman Gus Yakut itu bikin sertifikat dai nggak terima. Gitu loh. Belum yang lain-lain, belum yang konservatif, yang anarkis, yang barbar, apalagi itu. Lalu gunanya negara Indonesia ini apa? Bubarkan aja kalau gitu. Ya kan? Kalau kita nggak bisa menjamin amanat Undang-Undang Dasar 1945, kita nggak bisa mengayomi para minoritas, ya, orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha dan lain-lain itu Konghucu, penghayat kepercayaan, bahkan minoritas dalam Islam sendiri, Ahmadiyah, Syiah, kita membiarkan itu terjadi, kekerasan itu terjadi, pemerintah buta matanya, ya, FKUB jadi corong mayoritas, pemerintah daerah budek telinganya, nggak mendengarkan keluhan. Malah jadi polisi India kalau udah terjadi pengerusakan datang. Oh ini salah paham ini. Kita damai aja yuk. Kita bikin materi kan banyak kasus di Bekasi tuh. Damai. Nggak bisa gitu dong. Intoleransi itu nggak bisa dianggap sebagai kesalahpahaman. Itu sebuah kerusakan moral. Itu sebuah kebejatan dalam berpikir gitu loh. Kalau orang sudah amoral sedemikian rupa, kalau seorang sudah barbar sedemikian rupa, dia harus ditertibkan. Siapa yang menertibkan? Yang pertama tentu saja kalau pelanggarannya tidak mengandung kriminal. Kalau yang itu kan kriminal ya. Tapi kan udah ada perusakan, Mas. Perusakan ya, yang di Padang ini. Perusakan rumah, kemudian yang anak kecil itu sampai terluka. Ini kan sudah masuk kekerasan itu ya. Ada pengeroyokan nanti ya. Iya, penganiayaan, pengerusakan, banyak pasalnya itu. Yang tidak saya habis pikir itu, mereka kok tega gitu, Mas, sama anak kecil gitu ya. Bayangkan aja itu anak kita atau adik kita atau ponakan kita gitu loh. Meskipun mereka itu berbeda agama, masa sampai tega banget gitu loh. Iya. Makanya saya heran, ini orang lagi mabuk apa lagi nyabu kali? Atau lagi minum tuak kali kan, kalau di Sumatera tuh banyak ya tuak, produk lokalnya tuak, kalau di Jawa itu arak ya. Kalau di sana tuh tuak yang terkenal. Nah, apa mereka lagi mabuk tuak? Bukan, mabuk agama, Mas. Oh, mabuk agama ya. Karena rasa sebagai manusia ya. Kan mestinya kalau lihat anak-anak itu kan, kita mau marah aja, lihat mukanya anak-anak tuh nggak jadi marah gitu loh. Takut mereka jadi tertekan, takut depresi. Silakan marah, tapi jangan di depan anak-anak lah. Itu yang waras kan gitu. Ini sampai ngamuk, sampai melukai. Loh, pikirannya kemana? Seperti kata Mas Firdaus, mereka apa nggak punya anak ya? Apa nggak punya keponakan ya? Atau mereka dulu nggak pernah jadi anak-anak ya? Mereka kok nggak paham psikologinya anak bahwa ini berbahaya bagi karakter dia di masa depan. Ini berbahaya bagi pemahaman dia di masa depan. Dia akan menganggap, wah, Indonesia ini negara yang nggak aman gitu loh.
wah jadi umat Kristen di Indonesia ini terancam ternyata. Yang Dia lebih akan parah melihat lagi itu. mungkin dia akan menilai, wah Islam kok kayak gini gitu Nah, Mas ya. pada akhirnya akan mengatakan itu. Islam ini agama apa sih? Kok Kekerasan. barbar banget ya? Memang itu yang diajarkan Nabi Muhammad ya? Oh, itu yang ditulis oleh Quran ya? Itu yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam ya? Nanti mereka akan berpikir begitu gitu loh. Makanya ini harus kita hindari. Jangan terjadi lagi. Tapi kan kita nggak bisa menutup mata. Ini kenapa terjadi? Di Sumatera Barat itu jejak kekerasan bukan sekarang. Dulu ada namanya Perang Padri. Imam Bonjol salah Tapi kalau satunya. kita melihat di Padang itu kan Hmm. banyak Mas tokoh-tokoh Indonesia yang lahir Ya. dari itu kan, seperti contohnya siapa itu, ada Muhammad Hatta, Muhammad Hatta, Nasir gitu ya. Nasir, Banyak kan tokoh-tokoh nasional yang banyak tapi kan nasionalis. harusnya kan penduduk di sana kan harusnya lebih terbuka kan harusnya. Kalau yang saya amati itu tokoh-tokoh yang nasionalis, tokoh-tokoh yang pandangannya ke depan itu pertama mereka biasanya hijrah. Mereka pendidikannya juga biasanya pendidikan luar negeri gitu ya. Ada yang pendidikan ke Belanda gitu ya. Dan rata-rata di Batavia kan waktu itu, di Jakarta kan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa orang ini keturunan Bukit Tinggi misalnya, iya, itu keluarganya. Tapi dia mungkin lahir di Jakarta, di Batavia sejak itu. Sudah bergaul secara dinamis ya, dengan masyarakat yang campur-campur. Dan mereka merasakan penekanan dari kolonialisme lebih besar kan kalau di Batavia. Karena jumlah penjajahnya lebih banyak gitu. Nah, inilah yang membedakan kenapa orang-orang itu yang berpikiran luas, tokoh-tokoh hebat di masa lalu kita tuh asalnya dari Sumatera Barat. Tapi dewasa ini, hari ini banyak juga aksi kekerasan, aksi intoleransi yang juga terjadi di Sumatera Barat. Tempat sama yang melahirkan tokoh-tokoh nasional. Tapi kan sebenarnya ini bukan sebuah generalisir ya. Bukan berarti kalau ada tokoh nasional lantas orang-orang di sana pikirannya sama. Karena Imam Bonjol juga lahir di sana. Perang Padri, perang apa itu dengan adat itu, kaum adat dengan kaum agama itu juga terjadi di sana gitu loh. Nah, ini kan tidak menunjukkan sebuah generalisir bahwa tokoh nasional identik dengan masyarakat lokal. Begitu juga sebaliknya. Aksi intoleransi segelintir orang itu tidak mencerminkan mayoritas warga Sumatera Barat gitu loh. Karena saya pernah tinggal di sana 3 tahun ya, dan mayoritas di sana itu toleran sebenarnya, Mas. Kalaupun ada intoleransi itu karena hasutan. Dulu kan pernah di pesantren itu ada lembaran kertas itu, Mas. Itu isinya hasutan untuk membenci umat Kristen. Ada itu disebar-sebarkan di sana. Ada kelompok konservatif yang begitu. Nah, saya rasa ini juga masih berjalan sampai sekarang. Artinya apa? Tidak semua warga di sana itu intoleran, tapi kelompok ini menghasut orang-orang ini sehingga kalap, sehingga ngawur, bahkan melakukan pengerusakan di depan anak-anak gitu loh. Ini yang terjadi di sana, Mas. Ya, jadi karena dihasut itu sebenarnya kan mayoritas penduduk karena mungkin pikirannya toleran, Mas. Toleran Tapi karena sebenarnya. ada hasutan, ada adu domba, ini bahaya ini kalau sumpahnya ini kita tidak segera tangani, ini akan dampaknya semakin negatif ke depan terhadap keimanan, keislaman anak-anak kita ke depannya. Nah, mungkin seperti itu. Menurut Mas Kajito nih, terakhir Mas. Ya. Apakah masih ada harapan, secerca harapan ke depannya bahwa ya kasus-kasus intoleransi itu akan semakin turun, Mas? Atau malah semakin ini, gimana menurut Mas? Apakah ada secerca harapan bahwa ke depannya ini kan Indonesia akan semakin baik, semakin aman buat semua agama gitu? Ya. Kalau yang pertama, kalau kondisinya masih seperti ini ya, pemerintah nggak tegas, ormas dibiarkan semena-mena, menjamur, ormas keagamaan nggak diatur ya. Ormas keagamaan bikin pasukan paramiliter. Ini juga salah satu kebodohan bangsa kita. Jadi mereka membiarkan ormas-ormas termasuk ormas agama membentuk pasukan-pasukan paramiliter sehingga membuat tekanan ke masyarakat biasa gitu ya. Harusnya sipil nggak boleh dong membentuk pasukan-pasukan. Gunanya apa? Ini bukan zaman penjajahan kok. Kecuali zaman perang dulu orang membentuk pasukan paramiliter untuk dibantukan pada tentara gitu ya, atau polisi lah, apapun itu yang dibentuk. Nah, itu masih oke kita terima. Di zaman damai kita membentuk ormas paramiliter akhirnya apa? Malah orang sembarangan, dia menguasai parkiran sembarangan, dia mengintervensi, mempersekusi sembarangan. Nah, selama itu terjadi,
kondisi kita akan semakin parah, Mas. Indonesia akan semakin parah. Kita ambil contoh FPI kemarin bentrok sama LSI. Sama-sama bukan ormas. LSI, PWI. PWI LS, sorry. Ya, PWI LS. Malah ke LSI DDJ-an. Kacau ini. Kacau. Ya, sorry. PWI LS. Ya. Ya, itu bentrok sama FPI gitu ya. Sama-sama ormas keagamaan, sama-sama beragama Islam, bahkan sama-sama aswaja itu ya. Sama-sama ini corak-coraknya sama, hanya bedanya Pak. Yang satu mengkultuskan Habib, yang satu mengkultuskan Wali Songo, gitu kan gitu. Yeah. Keduanya akhirnya bentrok. Yang satu menganggap Habib itu nggak diakui, sesat, mazhabnya apa? Yeah. Nasabnya. Yang satu Wali Songo itu nggak tercatat, nasabnya putus ya. Akhirnya kan bentrok. Ini menunjukkan bahwa ketidakdewasaan di tengah masyarakat ini selama tidak diatasi, kita akan lebih parah, Mas. Dan yang kasihan minoritas gitu loh. Kemudian yang kedua, karena masyarakat parah, maka yang bisa mengubah ini adalah pemerintah. Pemerintah harus bertangan besi dalam hal ini. Kenapa? Kalau pemerintah lunak, mereka akan diketawain sama ormas-ormas coro-coro yang punya pasukan tadi. Mereka tidak dianggap, mereka hanya dianggap kacung, jongos sama mereka, sama ormas. Kalau misalnya Menteri Agama nih, sedikit keras, bisa di demo sama kelompok-kelompok itu. Dan itu pasti gemeter, takut. Nggak punya nyali. Dia mementingkan jabatannya daripada kepentingan umat banyak. Itu yang terjadi. Makanya kalau masih berharap Indonesia lebih baik, ya, Indonesia lebih moderat, Indonesia lebih damai, lebih rukun, ya kita harus mengubah kondisi ini. Pemerintah harus turun. Dalam hal ini Menteri Agama harus merumuskan regulasi, harus membentuk kesatuan sampai kecamatan kalau perlu sampai desa. Tujuannya apa? Ini pasukan untuk negara gitu loh. Kalau mereka kurang, gandeng polisian, gandeng hansip, gandeng apapun itu, kan bisa itu diberdayakan. Supaya kalau ada kejadian nanti bisa ditertibkan sebelum itu mewabah gitu loh. Kemudian forum komunikasi umat beragama, ngapain ada gunanya forum itu kalau nggak berfungsi? Bubarkan aja. Ngapain capek-capek gaji orang yang makan gaji buta? Kalau ada konflik semacam ini mereka baru datang, baru ngomong, wah itu salah paham Mas. Nah, itu kan payah ini. Artinya selama ini kita membesarkan orang-orang yang nggak bisa bekerja. Gitu loh. Orang-orang yang nggak tahu saya tuh digaji untuk apa sih. Nggak tahu mereka. Mereka hanya bekerja di situ, menerima gaji, selesai. Nah ini yang saya harap ke depan pemerintah tuh melakukan terobosan lah. Kita malu kayak gini Mas. Masih ada kekerasan. Indonesia kok sangat udik banget sih, negara yang terbelakang banget sih. Kok masih ada intoleransi? Orang-orang ini kok bodohnya nggak ketulungan sih? Bukankah negara kita sudah disepakati bukan negara agama? Artinya semua agama punya hak untuk beroperasi di negara ini. Kalaupun ada orang yang beribadah di rumah pribadi, kamu nggak punya hak untuk menegur. Kamu nggak punya hak untuk bahkan merusak, mengintimidasi. Yang punya hak siapa? Pemerintah. Lapor. Pak, itu nggak punya izin. Tolong didiskusikan supaya ngurus izin, kan gitu. Nanti masyarakat bantu. Mestinya gitu, bukan malah dilarang. Ini malah dipersulit. Sudah ada izin, sudah bangun jalan, sudah benerin selokan. Katanya nggak ada komunikasi dengan warga sekitar. Kan bodoh banget itu. Dan ini terjadi. Dan pemerintah, pemuka agama, pemuka masyarakat diam. Nggak tahu bahwa ini penyakit, Mas. Ini merusak Indonesia. Dan itu dibiarkan. Dan saya berharap ini menjadi kejadian yang terakhir. Jangan terulang lagi lah. Malu. Kalau kita ini manusia yang berakal, kalau kita menganggap Islam agama yang benar, praktekkan dengan benar. Kalau agamamu memang kuat, kamu nggak usah takut kalau terkorosi dengan pengaruh agama lain. Tapi kalau memang imanmu yang cetek, pengetahuan agamamu yang dangkal, ya kejadiannya seperti yang di Sumatera Barat, seperti di Sukabumi itu. Orang-orang yang pemahaman agamanya dangkal ini menganggap dirinya paling benar dan menganggap orang yang berbeda darinya adalah salah dan sesat dan wajib diperangi. Ini berbahaya, Mas. Demikian. Oke, terima kasih Mas Kajito. Sama-sama. Semangat sekali. Harus semangat, ya. Mas. Terima kasih Mas Kajito. Sama. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang
dari beragam penafsiran agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan sempit yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobatku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang disampaikan oleh teman atau sahabat dari Bang Ade Armando ini, saya setuju bahwa mengapa Pak Nasaruddin masih terus diberikan tugas sebagai Menteri Agama. Ada baiknya untuk diganti saja jikalau sudah tidak mampu melawan para kaum intoleran di negeri ini. Masih banyak kok yang di luar sana yang bisa memimpin negeri ini dengan baik, sehingga cita-cita persatuan, kesatuan, dan toleransi bisa dicapai. Kalau terus demikian, jikalau umat Kristen juga hilang kesabaran, maka siap-siaplah negeri ini akan perang agama ataupun perang saudara di negeri yang kita cintai ini. Lambang-lambang kenegaraan hanya tinggal lambang, tetapi sudah sangat jauh dari moral dan etika bernegara. Semoga paparan dari kedua narasumber sahabat Ade Armando ini boleh memberikan pencerahan dan toleransi yang baik kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.